Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semua dari kelas 11 AK, BC, TKJ, RPL, MM123, SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Amin. Baik, anak-anak semua, bertemu lagi di hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 ya. Setelah sebelumnya kita juga bertemu di hari Kamis juga di pekan yang lalu, kita sudah belajar tentang ariyah ya. Jadi di semester 2 ini, pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu saya akan membahas tentang ariyah dan luqatah ya. Tentang ariyah dan luqatah. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang ariyah, tentang apa itu ariyah, bagaimana hukum ariyah, apa saja macam-macam ariyah, apa saja rukun dan syarat ariyah, kemudian apa kewajiban orang yang melakukan ariyah. Itu sudah kita bahas di pekan kemarin ya. Dan bagi kalian semua yang belum mendownload materi ariyah, silahkan ke e-learning, temukan di sana pertemuan pertama, dan juga kalian bisa dapatkan penjelasannya melalui video YouTube. Nah, adapun di pertemuan kedua ini saya akan tinggalkan materi ariyah. Nanti mungkin akan kita review sedikit-sedikit. Dan untuk materi pada hari ini adalah tentang luqatah ya. Kalau pada pekan kemarin saya menggunakan media PPT, PowerPoint, dan untuk pertemuan kali ini saya menggunakan peta konsep. Harapan saya kalian tidak bosan dan kalian tetap bisa fokus untuk memahami materi-materi yang saya sampaikan. Karena saya yakin kalau misalkan kalian membaca buku berhalaman-halaman pun, saya minta kalian, mungkin ada yang baca ada yang enggak, tapi ini sudah saya ringkaskan. Saya harap mudah untuk kalian pahami. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sedikit mereview tentang pelajaran kemarin ya, tentang ariyah. Secara garis besar saja, ariyah itu adalah intinya adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Lalu apa itu? Pada pertemuan selanjutnya pada hari ini kita akan membahas materi kedua, yaitu luqatah. Apa itu luqatah? Nah, luqatah secara bahasa ya, ini ke atas itu berarti artinya pengertian. Saya bagi dua. Pengertian secara bahasa adalah suatu barang yang ditemukan. Luqatah secara bahasa artinya adalah suatu barang yang ditemukan. Adapun secara istilah, luqatah adalah harta atau barang yang didapat atau ditemukan di suatu tempat dan tidak diketahui pemiliknya. Tolong ini digaris bawahi, tidak diketahui pemiliknya, untuk disimpan dan dimiliki sesudah diumumkan terlebih dahulu. Maka anak-anak, bagi orang yang menemukan barang, hendaknya ia mengamankan serta menyimpannya. Jika telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu, kemudian tidak ada yang mengakuinya atau tidak diketahui pemiliknya, maka barang tersebut berhak menjadi milik orang yang menemukan. Oke, pelan-pelan. Luqatah. Luqatah secara bahasa ya, di sebelah ini yang saya tunjuk dengan kursor ini. Luqatah secara bahasa adalah suatu barang yang ditemukan. Adapun secara istilah adalah harta atau barang yang didapat atau ditemukan di suatu tempat dan tidak diketahui pemiliknya. Tolong digarisbawahi, tidak diketahui pemiliknya, untuk disimpan dan dimiliki sesudah diumumkan terlebih dahulu. Kenapa Pak kok kita harus menggarisbawahi tidak diketahui pemiliknya? Karena jika kita menemukan suatu barang yang kita tahu nih ini barang siapa, misalkan kalian menemukan
pena di atas guru meja dan kalian tahu itu pena milik guru A misalkan, maka itu bukan itu tidak bisa dijatuhi hukumnya luqatah karena kalian tahu. Maka kewajiban kalian adalah mengembalikan. Yang kita bahas di sini, yang kita bahas saat ini adalah luqatah, yaitu barang yang kalian temukan akan tetapi kalian sama sekali tidak mengetahui ini punyanya siapa, gitu ya. Itu pengertiannya. Bisa dibaca ke atas adalah pengertian. Kemudian kita ke bawah. Luqatah hukumnya ada 5. Luqatah hukumnya ada 5. Yang pertama ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada jaiz. Kita pelajari satu persatu dulu. Dari yang hukumnya wajib. Luqatah ya, melakukan luqatah, menemukan suatu barang yang kita tidak tahu pemiliknya, atau mengambil suatu barang kita tidak tahu pemiliknya, merawat suatu barang yang kita tidak tahu pemiliknya, menjadi wajib ketika barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya bahwa dirinya mampu mengurus benda-benda temuan tersebut dengan sebagaimana mestinya, dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil maka akan hilang sia-sia atau dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab. Itu luqatah bisa menjadi wajib. Ya, bisa menjadi wajib. Kemudian luqatah hukumnya menjadi sunnah, yaitu ketika mengambil barang temuan, ya, temuan, bukan kalian sok-sok nemu, bukan, ya. Mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya. Tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia. Ada satu perbedaan mendasar antara hukum wajib dan hukum sunnah. Hukum wajib adalah kalau misalkan aku nggak ngambil, ini barangnya bakal eman-eman banget ini, ya. Ini bakal nggak bermanfaat, misalkan seperti itu. Kalau yang sunnah itu adalah barangnya bermanfaat, kita yakin kita bisa merawatnya, kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi kalau misalnya kita nggak ngambil, ya sebenarnya barang tersebut nggak apa-apa gitu loh, nggak akan rusak, nggak akan hilang, nggak akan sia-sia gitu. Maka itu hukumnya sunnah, ya. Nanti kita, insya Allah nanti kita berikan contohnya satu persatu. Kemudian luqatah hukumnya menjadi haram ketika orang yang menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak dapat memelihara barang tersebut. Misal nih, kalian baru lewat di jalan, lah kok dilalah ono HP, kalian ketemu HP, ya. Akan tetapi kalian tuh juga di satu sisi kalian sedang butuh HP gitu, kalian sedang membutuhkan HP. Kalian takut, wah ini nanti kalau misalkan tak rawat dulu, nanti aku jadi pengen, aku jadi nggak mencari ini punya siapa, aku jadi nggak mengumumkan ini punya siapa. Karena apa? Karena ketika kita menemukan suatu barang, kita harus mengumumkan seperti yang ada di pengertian tadi, diumumkan terlebih dahulu. Jika ada suatu waktu nanti nggak ada yang ngambil, itu baru milik kita. Akan tetapi kita ngerasa waktu ketemu HP itu, wah ini HP-nya apik, emane tak umumke terus kok ketemu terus yang duwe. Nah, maka mengambil barang tersebut hukumnya haram, tidak boleh. Tidak bolehnya bahkan sampai kalau kita tetap mengambil, kita akan berdosa. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, luqatah hukumnya bisa menjadi makruh. Ini menurut Imam Malik dan kelompok Hanabilah. Mereka sepakat bahwa memungut barang temuan itu hukumnya makruh. Apa tuh makruh tuh, Pak? Ya. Mungkin kalau wajib, sunnah, haram kalian sudah familiar. Makruh itu artinya adalah dibenci. Ya, dibenci.
Imam Malik dan kelompok Hanabilah juga sepakat bahwa memungut barang temuan itu hukumnya makruh, hukumnya dibenci. Alasannya adalah karena seorang tidak dibolehkan mengambil harta saudaranya, serta dikhawatirkan orang yang mengambil itu bersifat lalai menjaga dan memberitahukannya. Nah, naiki barange koncone rasa nritik njupui barange koncone. Gak boleh apa ya, tek-tekan bahasa Indonesia apa, pengen rasanya tuh pengen punya temennya gitu, kalian ngambil barang temannya, itu nggak boleh, itu dibenci, bahkan nanti hukumnya bisa berubah menjadi haram. Terakhir, luqatah hukumnya bisa menjadi jaiz atau mubah. Mubah ini lawan dari makruh, yaitu diperbolehkan. Jika barang temuan tersebut ditemukan di bumi tak bertuan atau di jalan yang tidak dimiliki seseorang atau di selain tanah haram Mekah, ya, itu jadi boleh. Misal nih, kalian jalan-jalan di hutan itu hutan bebas, tanah Allah di situ, terus kalian nemukan buah. Nah, temuan itu hukumnya jaiz, hukumnya boleh, hukumnya mubah. Ya, anak-anak, itulah materi tentang luqatah. Maka ada perbedaan antara materi ariyah dan luqatah. Ariyah itu adalah pinjam meminjam, luqatah itu adalah hukum bagaimana kita jika kita menemukan suatu barang, ya. Itu materi tentang luqatah. Saya harap dengan dua materi di dua pertemuan yang berbeda, saya nggak menjadikan materi ariyah dan luqatah menjadi satu pertemuan. Saya harap kalian bisa memahaminya satu persatu, dan jika masih ada yang dibingungkan silahkan tanya, silahkan bertanya, bisa melalui kolom komentar di bawah atau kalian bisa WA saya, nomornya ada di e-learning, atau kalian bisa minta ke wali kelas masing-masing. Silahkan WA saya, tanyakan materi yang kalian tidak paham, atau Pak jelaskan meneh hukumnya luqatah jadi wajib itu maksudnya gimana, itu boleh, silahkan tanya kalian, dan saya sangat senang dengan siswa yang seperti itu. Oke anak-anak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham materi pada hari ini. Saya harap kalian, meskipun ini sudah saya buatkan peta konsepnya dan kalian mungkin bisa menyimpannya, saya harap kalian tetap menuliskan di buku tulis, ya. Oke anak-anak semua, mungkin cukup saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.